Pasca beredarnya di media online terkait ada penangkapan unit Satreskrim Polres Sidrap, adanya dugaan tindak pidana pengerusakan baleho milik salah satu bakal calon Bupati Sidrap sekira 1 bulan yang lalu. Penangkapan itu atas laporan tim relawan salah satu bakal calon Bupati Sidrap, laporan polisi di SPKT Res Sidrap tanggal 11 April 2024, dan laporan polisi di SPKT Res Sidrap pada tanggal 28 April 2024. Menyikapi hal tersebut, bakal calon Bupati Sidrap Haji Syahrudin Alrif angkat bicara terkait perihal pengrusakan baliho yang dipasang tim relawan di beberapa lokasi yang berbeda. Menurut Haji Syahrudin Alrif yang ditemui di Rumah Kaca, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, terkait hal tersebut, Haji Syahrudin Alrif menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Pada saat itu, yang memasang alat peraga, tim relawan, dan pasca pengrusakan itu, tim relawan langsung melaporkan kejadian tersebut sebagai upaya tindakan hukum. Pasalnya, aturan pilkada ini adalah peraturan yang sudah diatur negara. Maka semua warga negara yang ingin maju, silahkan maju, namun terkait pengrusakan baliho, dari sejak awal sudah menyampaikan ke tim relawan untuk tetap bersabar dan jangan terpancing. Syahrudin Alrif khawatir jika nantinya ada yang memancing situasi dan kejadian tersebut dia serahkan kepada pihak yang berwajib. Syahrudin Alrif pun menambahkan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sidrap sudah melakukan identifikasi melalui bukti-bukti rekaman CCTV. Tak hanya itu, Syahrudin Alrif juga menyampaikan dari sejak awal terjadinya pengrusakan baliho, mulai dari lokasi pertama hingga lokasi kedua, Syahrudin Alrif sudah memberi maaf kepada terduga pelaku. Namun, Syahrudin Alrif pun tetap membiarkan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sidrap untuk menyelidiki, khawatir jika ada motif lain atau ada yang perintahkan untuk melakukan pengerusakan tersebut. Beberapa kali aksi pengerusakan alat peraga sosialisasi yang kami menyerahkan ke pihak hukum, dan kebetulan yang memasang alat peraga itu ya adalah relawan, dan begitu ada pengrusakan langsung relawan melaporkan sebagai upaya tindakan hukum, karena orang berpilkada ini adalah peraturan yang telah diatur oleh negara. Nah, maka semua warga negara yang berkeinginan maju berkompetisi, maju. Tapi ya dalam proses ini tentu kami ada hal-hal seperti pengrusakan baliho, ada apa, ya saya sudah sejak awal meminta relawan dan tim untuk tetap sabar. Kedua, jangan terpancing, karena siapa tahu ada upaya memancing situasi. Yang ketiga, serahkan saja ke pihak kepolisian. Dan alhamdulillah pihak kepolisian Polres Sidrap sudah mengidentifikasi melalui bukti-bukti CCTV yang ada dan sudah diamankan. Nah, lalu sejak awal dari pengrusakan baliho pertama dan yang kedua, saya sudah maafkan. Mungkin orang itu salah, mungkin orang itu hilaf, ya. Tapi biarlah dulu pihak Polres Sidrap yang mencari, siapa tahu ada ya motif di belakangnya, siapa tahu ada orang yang suruh. Nah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau yang bersangkutan saya sudah maafkan sejak awal, makanya saya minta relawan tetap sabar, fokus terhadap perjuangan kita. Baliho yang rusak langsung diganti supaya teman-teman di daerah, di kecamatan jangan ada riak yang juga emosi. Tetap santai, tenang saja. Insya Allah Tuhan akan memudahkan perjuangan kita. Walaupun kita ada hal yang orang melakukan negatif sama kita, tetap sabar. Perjuangan memang begitu. Perjuangan memang kalau kita berniat baik, tidak semuanya orang
memahami niat baik kita. Maka perlu pencerahan, perlu sosialisasi supaya masyarakat yang lain tahu. Kira ini Kak, sempat juga beredar isunya bahwa yang merusak baliho ini adalah orang yang tidak suka dengan kita. Bagaimana tanggapan kita terkait itu? Ya memang dalam berpolitik itu ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Cuman dalam perjuangan, orang yang tidak suka kita dirubah menjadi suka. Bukan justru memusuhi. Saya ini hanya manusia biasa yang diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala maju calon bupati. Ya, perjuangan Rasulullah Nabi Muhammad jauh lebih susah dibanding saya. Kan? Nah, itu belajar dari sejarah perjuangan Rasulullah, maka itu harus kita teladani. Hal-hal seperti itu biasa. Suka, tidak suka, itu biasa. Tapi yang paling top sekali, kalau orang yang tadinya tidak suka kita rubah menjadi suka. Begitu memang dakwah, begitu memang perjuangan. Berarti ada rencana kedepannya ini untuk merangkul dia masuk di tim kita atau bagaimana? Ya, saya sudah bilang sejak awal, begitu jam 9 malam dirusak baliho, jam 9 pagi dan teman-teman tahu jam siang, saya sudah langsung umumkan di grup WhatsApp tim relawan. Sabar, tenang, jangan terpancing, kita maafkan orang itu. Nah, tapi ya namanya pengaduan masyarakat di Polres, kita tidak boleh biarkan, tetap relawan secara otomatis pergi melaporkan, baik relawan yang di Maritengae maupun relawan yang ada di Pancarija melaporkan. Tapi polisi sudah bekerja dan menemukan, kan? Nah, kita pelajari dulu motifnya. Ya, ini sudah proses hukum. Kalau saya maafkan, sudah saya maafkan. Jadi tinggal relawan saya ini. Biarlah dulu polisi mencari apanya, karena ini sudah ranah hukum. So, polisi kan pemerintah kabupaten, Polres Sidrap, masyarakat umum berkewajiban menjaga stabilitas keamanan berpilkada. Itu tugasnya. Ini pilkada agenda negara, ini pilkada agenda daerah, mencari pemimpin terbaik di suatu daerah. Ini agenda negara, ini bukan agenda orang per orang. Karena agenda negara, jadi semua aparat negara berhak melindungi masyarakatnya, baik masyarakat umum maupun calon yang akan berkompetisi di pilkada. Dari Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.